Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Syaputra dengan NIM 23086255. Saya berasal dari sesi 0203 DDIP. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir DDIP saya dengan tema 9, yaitu implementasi kurikulum merdeka pada pendidikan dasar dan menengah. Baiklah, kita masuk pada materinya. Baiklah, materi pertama tentang kurikulum merdeka. Menurut hasil program studi PISA menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami baca sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 hingga 15 tahun terakhir. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Hal ini dipaparkan dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus atau kurikulum darurat untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan penggunaan kurikulum darurat dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73%, learning dan 86% non-mercy. Datanya bisa kita lihat pada sini, data ketertinggalan pembelajaran learning loss pada masa pandemi. Proyeksi jika ada learning loss 522 pada sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, terdapat 482 learning loss sebanyak 5 bulan, dan pada sekolah yang menggunakan kurikulum darurat sebanyak 517 learning loss dalam 1 bulan. Baiklah, kepada slide berikutnya, yaitu efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara komprehensif. Itu bisa kita lihat pada gambar ini. Rancangan dan implementasi kurikulum saat ini, struktur kurikulum yang kurang fleksibel, jam pembelajaran ditentukan per minggu, materi terlalu padat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, materi pembelajaran yang tersedia kurang beragam sehingga guru kurang leluasa dalam mengembangkan pembelajaran konseptual. Keempat, teknologi digital belum digunakan secara sistematis untuk mendukung proses pembelajaran guru melalui praktik yang baik. Arah kurikulum yang akan diubah yaitu struktur kurikulum yang lebih fleksibel, jam pembelajaran yang ditargetkan untuk dipenuhi dalam 1 tahun, fokus pada materi yang esensial, capaian pembelajaran diatur per fase bukan per tahun. Yang ketiga, memberikan keleluasaan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk dapat terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagai yang baik. Slide berikutnya yaitu kurikulum pilihan. Dalam pemulihan pembelajaran, sekarang sekolah diberikan kebebasan menentukan kurikulum mana yang akan dipilih. Pilihan 1, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan 2, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Yang ketiga, pilihan kurikulum merdeka. Pada slide berikutnya, implementasi kurikulum merdeka. Implementasi perubahan kebijakan pendidikan termasuk kurikulum merdeka adalah proses pembelajaran yang panjang. Pemerintah memberikan kesempatan kepada pendidik dan satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai dengan kesiapan masing-masing. Seperti peserta didik yang belajar sesuai dengan tahap kesiapan mereka, pendidik dan satuan pendidikan juga belajar mengimplementasikan kurikulum ini secara bertahap dan berangsur-angsur semakin mahir. Tahap implementasi kurikulum bukanlah peraturan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dirancang untuk membantu pendidik dan satuan pendidikan menetapkan target implementasi sesuai kesiapan mereka. Hal ini penting agar pendidik dapat dengan percaya diri mencoba mengimplementasikan kurikulum mereka. Kepercayaan diri ini adalah keyakinan bahwa mereka dapat terus belajar mengembangkan kemampuan untuk mendidik yang baik. Implementasi kurikulum merdeka menekankan pada kemampuan pendidik
untuk terus belajar dan melakukan perubahan dalam praktik pembelajaran dan asesmen. Meskipun pendidik dapat mengimplementasikan kurikulum pada tahap yang berbeda, mereka tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran dan asesmen yang ada. Pilih pada slide berikutnya, itu apa itu kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototype dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan mengembangkan karakter dan kompetensi pendidik. Karakteristik utama dari kurikulum ini mendukung pemulihan pembelajaran adalah: 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai profil pembelajar Pancasila. Yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga pada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar sebagai literasi dan numerasi. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan kemampuan dan muatan lokal. Pada slide berikutnya yaitu prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdefinisi sehingga peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk mendalami konsep, menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler merupakan proyek pembuatan profil pembelajar Pancasila berprinsip pada pembelajaran interdisiplin yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya suatu pendidik. Pada slide berikutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahap berikut. 1. Asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, dan kebutuhan tahap pengembangan dan pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran sehingga hasil dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran sebaiknya digunakan. Yang kedua, perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen yang diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui proses pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran. Jika diperlukan, pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi tercapainya tujuan pembelajaran. Baiklah, pada slide kedua yaitu materi kedua yaitu implementasi kurikulum merdeka pada pendidik dasar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek dan Teknologi atau Kemendikbudristek terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Salah satunya bagian penting dalam mewujudkan hal ini adalah kurikulum yang menjawab tantangan zaman dan terus berkembang. Untuk itu, Kemendikbudristek menerbitkan peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Ristek dan Teknologi Kemendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Masih tentang materi yang sama, pada slide berikutnya yaitu implementasi kurikulum merdeka pada pendidik dasar memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa sehingga menciptakan pembelajaran lebih relevan dan bermakna. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa dengan guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa mengeksplorasi pengetahuan dan keterampilan baru. Selain itu, kurikulum merdeka menekankan penguasaan kompetensi dasar sebagai literasi, numerasi, dan pendidik karakter yang diajarkan secara tematik dan terintegrasi. Pendekatan proyek dalam kurikulum ini memungkinkan siswa untuk bekerja pada proyek jangka panjang yang memerlukan penelitian, kolaborasi, dan pemecahan masalah sehingga pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.
Penilaian berbasis kompetensi ini juga diterapkan di mana penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses pembelajaran siswa melalui berbagai metode seperti observasi, portofolio, dan penilaian diri. Implementasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dan mendukung pertumbuhan holistik siswa. Pada materi berikutnya pada slide yang berbeda yaitu implementasi kurikulum merdeka pada pendidikan menengah. Implementasi kurikulum merdeka pada pendidikan menengah. Implementasi kurikulum merdeka pada pendidikan menengah mengadopsi pendekatan konseptual yang relevan dengan kehidupan nyata, mendorong siswa untuk memecahkan masalah lingkungan sehingga melalui proyek dan kegiatan praktis. Fokus kurikulum ini adalah mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi dan komunikasi melalui aktivitas menantang dan kolaboratif. Evaluasi dilakukan secara holistik, mencakup penilaian formatif dan sumatif serta umpan balik konstruktif dan yang untuk mendukung pengembangan siswa. Kurikulum ini juga mendorong kolaborasi antar sekolah, keluarga, dan masyarakat serta partisipasi aktif siswa dalam menentukan arah pembelajaran mereka. Pada slide berikutnya, integrasi teknologi menjadi aspek penting, memungkinkan akses informatif dan pembelajaran melalui fleksibel untuk siswa SMK, menekankan diberikannya pada pengembangan kompetensi kejuruan melalui pendekatan berbasis proyek dan magang. Pembelajaran berbasis proyek dan pendekatan multidisipliner membantu siswa menghubungkan konsep dari berbagai mata pelajaran untuk memecahkan masalah kompleks. Dukungan psikososial juga menjadi perhatian dan dukungan psikososial juga menjadi perhatian dengan sekolah menyediakan konseling dan program pengembangan karakter. Tantangan utama dalam implementasi kurikulum merdeka melalui kesiapan guru, kesediaan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, serta dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan pelajaran yang kondusif. Baiklah, sedikit materi dari saya yaitu kebijakan pemerintah terkait kurikulum merdeka. Kebijakan pemerintah nomor 1 adalah Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, standar kompetensi lulus pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah. Standar kompetensi kelulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan siap, keterampilan dan pengetahuan yang menunjukkan pencapaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajaran yang akhirnya jenjang pendidikan. SKL menjadi acuan pada kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Pada nomor 2, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, standar isi pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar ini dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan ujian dan dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan 1. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2. Konsep keilmuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Standar ini menjadi acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Pada yang ketiganya, Permendikbud nomor 56 tahun 2022, pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan dalam satu pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka, aturan terkait pembelajaran, asesmen beserta beban kerja guru. Yang keempat, keputusan Kepala BSKAP nomor 008 strip H strip KR strip 2 tahun 2022 capaian pembelajaran pada pendidik anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum mereka memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang mata pelajaran dalam struktur kurikulum mereka. Yang terakhir pada nomor kelima, keputusan Kepala BSKAP nomor 009 strip H strip KR strip 2022 tahun 2022, dimensi dan elemen dan sub elemen profil pembelajaran mereka Pancasila pada kurikulum mereka memuat penjelasan tahap bagaimana profil pembelajaran Pancasila yang dapat digunakan terutama pada proyek penguatan pembelajaran Pancasila. Sekian saja pada hasil presentasi saya.
Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.